Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk pembelajaran 3, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Baik anak-anak, sudah siap belajar? Oke, siapkan bukunya, perhatikan dan simak baik-baik penjelasan dari Bu Intan. Selamat belajar anak-anak. Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk pembelajaran 3 di subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Sekarang kalian buka bukunya halaman 100. Oke, sudah dibuka semuanya. Kita mulai ya pembelajaran 3. Simak baik-baik penjelasan dari Bu Intan. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Nah, jadi kita bisa bekerja sama dalam hal apapun ya. Dalam hal bermain, kita juga bisa bekerja sama. Dalam hal belajar, kita bisa bekerja sama. Ya, tapi kalau dalam hal ulangan tidak boleh ya bekerja sama ya. Oke, ayo mencoba. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakyak. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakyak atau biasa disebut terompa bakuak di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Nah, jadi permainan bakyak ini berasal awalnya dari Sumatera Barat. Nah, seperti ini gambarnya. Kalian pasti sudah tahu atau bahkan sudah pernah memainkannya ya. Biasanya kalau di sini itu dimainkan pada saat 17 Agustus ya, suka ada perlombaan bakyak. Nah, permainan bakyak seperti ini sangat perlu kekompakan. Kenapa? Kalau kamu tidak kompak berjalannya, melangkah kakinya, pasti ada yang terjatuh, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh permainan tradisional yang membutuhkan kekompakan. Ya, Nak? Oke. Hari ini kamu akan mencoba permainan tradisional bakyak dengan teman-temanmu. Nanti ya kalau 17-an jika ada perlombaan kamu boleh mencoba permainan ini. Sekarang kita lihat lagi halaman 101. Nah, jika kamu ingin mencoba permainan bakyak, diperhatikan dulu ya ini. Sebelum melakukan permainan bakyak, kamu harus memperhatikan hal berikut. Ya, buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Masukkan masing-masing kaki ke dalam tali bakyak. Anggota kedua memegang bahu anggota di depannya. Anggota ketiga memegang bahu anggota di depannya. Anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti. Diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kaki kiri. Untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan. Kiri, kanan, kiri, gitu ya. Jadi langkah kakinya sama. Cobalah berkali-kali permainan ini dengan kelompokmu sampai terasa gerakan yang semakin baik dan kompak. Kelompok yang pertama mencapai garis akhir adalah pemenangnya. Jadi yang pertama kali mencapai garis akhir atau finish itu pemenangnya ya. Nanti kalau ada permainan bakyak kita coba ya di sekolah atau di lingkungan rumah ya seperti ini. Nah, jika sudah setelah bermain bakyak, diskusikanlah hal berikut dengan teman kelompokmu. Nah, jika setelah bermain diskusikan dengan temanmu hal berikut ya. Nah, ini kalau kamu sudah melakukan percobaan ya, nanti kamu diskusikan. Ini kita lewatkan. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan.
ya. Jadi jika kita saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama, akan membantu untuk mencapai tujuan. Nah, dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan, ya. Oke. Saat bermain bakyak, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik, ya. Nah, masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali. Nah, di pembelajaran 1 kemarin, pembelajaran 1 di subtema 2, kita sudah belajar tentang alat indera pendengar, tentang indera pendengar kita yaitu telinga. Nah, bekerjalah dalam kelompok, buat peta pikiran tentang indera pendengar dan sajikan di depan kelas. Nah, karena sekarang belajar di rumah tentunya tidak berkelompok ya, kamu kerjakan sendiri. Tentang indera pendengar, kemarin di pembelajaran 1 Bu Intan sudah menjelaskan bagian-bagian dari telinga itu apa saja. Nanti kamu tulis di buku kamu indera pendengar ini bagiannya apa saja di kotak yang sini. Kemudian cara merawatnya bagaimana ya, cara merawat telinga. Tentunya kalian sudah tahu cara merawatnya bagaimana. Nah, cara kerjanya dan fungsinya kemarin Bu Intan sudah jelaskan ya, bagian-bagian indera pendengar di pembelajaran 1. Ada beberapa nama-namanya dan Bu Intan sudah menjelaskan fungsinya atau untuk apa ya. Nanti kalian tulis di sini ya. Oke, kita lanjutkan di bawahnya. Telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Kamu sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kamu bisa mendengar alat musik tradisional karena telingamu berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah telingamu dengan baik. Tentunya kemarin di pembelajaran 1 sudah ada yang mempraktekannya secara langsung ya. Sudah ada beberapa teman kalian mempraktekannya. Sekarang kalau kalian belum mempraktekkan, boleh kalian coba langsung ya. Oke, kita lanjutkan di halaman 104. Nah, sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang sumber bunyi seperti pembelajaran sebelumnya. Namun, kali ini kamu harus mencari alat sendiri dan mencoba membunyikannya. Kamu bisa mencari berbagai peralatan seperti kertas, kayu, dan sebagainya. Lakukanlah permainan bunyi bersama dengan teman kelompokmu secara bergantian. Kamu bisa menebak sumber bunyi yang dibunyikan temanmu. Nah, ini kamu melakukannya di rumah aja bersama orang tua kamu ya. Kita lakukan percobaan setelah kemarin percobaan sumber bunyi dari alat-alat yang ada di rumah ya. Nah, kali ini juga sama dengan alat-alat di rumah. Namun kali ini kamu mencari alatnya sendiri, apa saja boleh, dan mencoba membunyikannya ya. Tidak harus alat musik kalau sekarang ya. Nah, caranya ambillah berbagai macam benda, kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Bunyikan benda secara bergantian, minta temanmu menebak siapa pemegang benda. Tebak sumber bunyi benda dengan temanmu secara bergantian. Nah, coba kamu di rumah bergantian, kamu, mama kamu, ayah kamu, boleh adik kamu, ada beberapa orang dalam rumah. Kamu bersembunyi atau kamu ngumpet di beda-beda tempatnya di dalam rumah. Masing-masing pegang benda. Nah, sekarang dimulai, siapa misalnya bunyikan bendanya. Nah, tebak itu siapa yang membunyikan, dari arah mana. Begitu secara bergantian. Ya, dicoba ya. Oke, dengan anggota keluarga aja di rumah ya. Nah, berapa kali kamu bisa menebak sumber bunyi? Nah, dari permainan itu coba berapa kali kamu bisa menebak dengan benar ya. Nah, sumber bunyi mana yang mudah kamu tebak? Nah, praktekkan misalnya tempatnya secara berdekatan atau berjauhan ngumpetnya. Nah, sumber bunyi mana yang
kamu mudah gampang menebaknya, apa yang terdekat, apa yang terjauh ya. Nah, sumber bunyi mana yang sulit kamu tebak gitu ya. Oke, boleh ditulis laporannya di bawah. Tapi kamu ini hanya praktekkan saja ya, Bu Intan minta kamu mempraktekannya ya. Jadi kamu benar-benar mengetahui asalnya sumber bunyi ya. Oke. Nah, setelah melakukan percobaan, ini ada laporannya di sini di halaman 105. Kamu tulis laporannya, nama percobaannya apa, seperti kemarin ya di pembelajaran 1 kita sudah ada nama percobaan, tujuan percobaannya apa, alat dan bahannya apa, langkah kerjanya bagaimana. Nama percobaannya sama, mencari sumber bunyi. Ya, tujuannya apa? Untuk mengetahui sumber bunyi. Ini Bu Intan tulis sama percobaannya, mencari sumber bunyi. Oke. Nah, tujuan percobaannya mengetahui letak atau asal sumber bunyi. Nah, ini mengetahui letak atau asal sumber bunyi. Nah, alat dan bahannya apa? Apa yang kamu pakai? Kamu tulis di sini. Langkah kerjanya bagaimana? Tulis di sini. Misalnya ditutup matanya, terus ngumpat di tempat yang berbeda, yang berjauhan, itu ditulis langkah kerjanya. Nah, hasil percobaannya bagaimana? Hasilnya apakah kamu bisa menebak semuanya atau kamu bisa menebak beberapa? Kemudian kesimpulannya simpulkan. Apa misalnya kalau jaraknya dekat, gampang tertebak, mudah tertebak, jaraknya jauh, sulit terdengar, kan bisa ya. Nah, kamu simpulkan di sini. Itu ya, Bu Intan harapkan kamu benar-benar melakukan percobaan ini ya. Oke, kita lanjut di halaman 106. Ayo membaca. Buka bukunya. Di pelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Nah, ada cerita tentang tong sampah gotong royong itu di pembelajaran berapa? Kalau kalian masih ingat. Di pembelajaran kedua kemarin ya, ada cerita tentang tong sampah gotong royong. Nah, bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram berikut. Nah, kamu buka kembali pembelajaran 2, bacaan cerita tentang tong sampah gotong royong. Ayo coba kamu buka kembali di halaman berapa itu ya? Di halaman di halaman 86. Ya, dibuka kembali halaman 86. Kemudian kamu cari paragraf 1, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Kemudian paragraf 2 juga seperti itu. Paragraf 3 juga seperti itu ya, ada 3 paragraf kamu cari. Oke, kamu baca bukunya lagi halaman 86, kemudian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragrafnya. Oke. Nah, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang mempelajari? Tentang tadi kekompakan dalam keberagaman ya. Oke. Mengapa saling menghormati perbedaan itu sangat penting? Sangat penting ya, karena kalau kita tidak menghormati, kita tidak akan bisa bekerja sama ya. Nah, diskusikan bersama orang tuamu tentang pentingnya memelihara indera pendengaran. Catatlah contoh-contoh kegiatan merawat indera tersebut. Nah, sekarang kamu
Diskusikan bersama orang tua kamu bahwa memelihara indera pendengaran itu sangat penting. Nah, contoh merawatnya bagaimana? Ya, kamu diskusikan dengan orang tua kamu. Oke, sekarang kita lanjut halaman 110 di pembelajaran 4. Yuk, buka bukunya, kita lanjut halaman 110 pembelajaran 4. Udah semua? Oke. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Oke. Nah, sebelumnya itu kita belajar indahnya keberagaman budaya. Nah, sekarang bagaimana kita menjalin kebersamaannya dalam keberagaman itu, ya? Oke. Dengan kerjasama, maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik. Seperti apa ya bentuk kerjasama yang lain? Bacalah teks berikut. Ada bacaan lagi. Judulnya Perbedaan Bukan Penghalang. Bu Intan bacakan sebentar ya, didengarkan baik-baik. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udi. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak, walaupun berbeda-beda. Bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Oke. Nah, dari teks di atas carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, dicari lagi ini cerita ya. Dicari lagi ada berapa paragraf ini. Kita lihat 1, 2, ada 3 paragraf. Kalian baca kembali, kemudian kalian cari gagasan pokoknya dari masing-masing paragraf. Oke, sekarang bentuknya seperti ini diagramnya. Nah, ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Bu Intan tulis saja ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Oke, kamu tulis masing-masing paragraf gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya apa? Oke. Kemudian gagasan pendukungnya di sini di bawahnya tuh ya. Gagasan pendukung masing-masing paragraf. Oke, kita lanjut halaman 112. Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya bekerja sama. Jadi masyarakat Indonesia memang terkenal saling bekerja sama ya.
Nah, berikut adalah contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Nah, ini salah satu contohnya. Pasti di lingkungan kalian juga melakukan ini ya. Seperti ini ada gambar ronda. Ronda itu biasa dilakukan malam hari ya. Kemudian sebelahnya kerja bakti. Ya, sebelahnya lagi gotong royong. Ini gotong royong membangun pos kamling. Ya. Nah, ini salah satu contoh bentuk kerjasama gambar-gambarnya. Oke. Sekarang kita lanjut halaman 113. Duduklah dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Carilah informasi tentang salah satu kerjasama di lingkunganmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, ini kalian cari sendiri aja ya, nggak usah berkelompok. Kerjasama di lingkunganmu. Kalian tulis di sini kerjasamanya di lingkungan kamu itu apa contohnya. Misalnya membersihkan selokan. Bu Intan kasih contoh satu ya. Bentuk kerjasama di lingkungan membersihkan selokan. Oke. Nah, kamu cari lagi dong. Ya, kamu cari apa di kerjasama di lingkungan rumah. Contohnya tulis di sini. Oke. Banyak ya kerjasama di lingkungan rumah itu. Oke. Halaman 114. Tahukah kamu tentang jam gadang? Siapa yang tahu jam gadang? Jam gadang adalah menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Jadi adanya di Sumatera Barat ya, Padang. Dinamai jam gadang karena menara ini memiliki jam dengan ukuran besar pada 4 sisinya. Jadi ini bentuknya tuh seperti menara besar, ada jamnya di atas, makanya dinamakan jam gadang. Nah, temukan sudut-sudut yang ada di jam gadang tersebut. Ukurlah besarnya sudut dengan menggunakan busur. Nah, ada tabelnya bagian rumah gadang. Kita cari sudutnya. Sudut-sudut apa aja. Ini ya, ini sudut lancip nih. Pada atapnya ya. Tulis di sini. Atap. Pada bagian atap ada prediksi sudut lancip. Sudut lancip berapa besar sudutnya ya? Sudut lancip itu di bawah 90 derajat. Berapa kira-kira? Nanti kamu ukur ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada sudut tumpul ya. Nih, sudut tumpul nih. Tuh. Di bagian apa ya? Namanya di bagian alas menara ya. Apa sih namanya itu? Bawah. Sudut tumpul. Sudut tumpul itu berapa besar sudutnya? Lebih besar dari 90. Nanti diukur ya. Nah, ada apa lagi? Coba kamu temukan. Kamu cari. Ada sudut siku-siku ya. Ini di bagian badan menara. Nih. Oh ya, ini bentuknya siku-siku. Biru aja deh ya, nggak kelihatan. Ini namanya sudut siku apa? Badan menara ya. Sudut siku iya betul. Ini ya.
Oke ya. Nanti kamu ukur besarnya ya. Kalau sudut siku-siku itu berapa? 90 derajat ya. Nah, diskusikan hasilmu dengan temanmu. Nah, kamu saling tanya sama temanmu. Nah, hitunglah dengan menggunakan busur besar sudut berikut. Nah, besar setiap sudut ini berapa? Kamu ukur dengan busur. Ya, jawab di sini. Oke. Nah, nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Nilai kerjasama ya. Nah, apa manfaat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya kita bekerja sama? Saling membantu, bisa mempercepat pekerjaan. Ya. Diskusikan dengan orang tuamu tentang kerjasama di rumahmu. Buatlah rencana supaya kerjasama antar anggota keluarga lebih baik. Nah, coba sekarang kamu diskusikan dengan mamamu kerjasama apa di rumah yang sudah kamu lakukan. Nah, buat rencana agar kerjasama itu berjalan lancar, berjalan baik antar anggota keluarga. Jadi tidak ada yang iri-irian, misalnya dia bekerja, dia enggak gitu. Ya, sekarang kamu buat rencana bersama keluargamu. Dan kerjasama apa yang sudah dilakukan bersama keluargamu. Ya nak, sekian pembelajaran kita hari ini. Besok kembali kita lanjut pembelajaran 5. Nah, demikian tadi penjelasan dari materi pembelajaran 3 subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Sekarang kalian sudah tahu betapa pentingnya kita memelihara alat indera pendengaran, yaitu telinga. Oke anak-anak, semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini. Wintan harapkan kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Selamat beristirahat, salam sehat selalu.